Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi DPRD, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi camat, jadi apapun, jadikan itu sebagai ibadah. Kalau doamu cuma satu dan doamu pasti makbul, mintalah pemimpin yang adil. Kalau mendapatkan orang-orang ulil amri, umara, uzama, maka insya Allah tidak terlalu berat beban kita mendidik anak-anak kita. Ada subsidi pendidikan. Doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khotimah. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi DPRD, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi camat, jadi apapun, jadikan itu sebagai ibadah. Yang nyalek-nyalek, kalau dia menganggap itu ibadah, kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi innalillah. Dia nggak terlalu stres. Tapi kalau tidak, saya heran, di beberapa tempat saya lihat ini rumah sakit jiwa kok makin besar. Rupanya untuk persiapan 2024. Jadi mindset kita mesti diluruskan. Kalau saya duduk nanti, saya akan beribadah. Kalau saya duduk nanti, saya akan keluarkan perda, peraturan daerah, bahwa yang menjual narkoba hukum mati. Setuju? Bapak-bapak dari pengacara, lawyer, dari jaksa, Bapak PN, Ketua PN, Pengadilan Negeri, Bapak dari Kajari, Kejaksaan Negeri, mereka tidak bisa menuntut kalau pasalnya tidak dibuatkan. Siapa yang membuat pasal-pasal payung hukumnya? Mereka yang duduk di parlemen. Siapa yang duduk di parlemen? Anggota legislatif. Siapa yang memilih anggota legislatif? Yang memilih adalah ibu-ibu semua. Maka yang paling mengerikan sekarang adalah gerakan mak-mak garis keras. Kalau saya tausiah kepada bapak 100 orang, yang dengar 100, tapi yang ingat tinggal 50. Dari yang 50 itu yang bisa ngulang di rumah, tinggal 20. Dari yang 20 itu yang didengar istrinya, tinggal 10. Dari yang 10 itu yang diikuti istrinya, tinggal 2. Tapi kalau didengar perempuan, 100 perempuan yang mendengar, pulang ke rumah jadi 200, karena suaminya takut semua. Pulang ke rumah disampaikannya jadi 300. Kenapa? Anaknya dengar semua. Didengar oleh mantunya jadi 400. Didengar oleh cucunya jadi 450. Yang 50 belum punya anak. Jadi sekarang yang paling dicari itu laki-laki apa perempuan? Perempuan luar biasa peranannya. Jadi ibu jangan nanti kalau punya anak ditanya, anaknya berapa? Anak saya 3, tapi perempuan semua. Kenapa mesti pakai tapi? Punya anak perempuan adalah kebanggaan. Nabi mengangkat derajat orang yang punya anak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik,
wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Jadi kalau ada ibu bapak sudah punya 3 anak perempuan, sudah dapat kunci surga. Yang masih 2, tambah 1 lagi. Saudara, setuju Bu? Bapak pula yang setuju. Betul, bapak mesti setuju, ibu setuju. Kalau bapak enggak setuju, enggak jadi juga. Memang bisa pakai bluetooth. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasanya baru pertama kali kan ke Lamandau, tapi kenapa saya seperti ngobrol cair, seperti udah kenal lama. Kata jamaah, Ustaz aja so akrab. Kita memang ketemu di darat baru ini, tapi ketemu di langit sudah lama. Inilah orang yang menghabiskan paket kami selama ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar tausiah juga adalah ibadah, mengamalkannya ibadah, menyampaikannya ibadah. Maka jangan lupa, saya nggak hadir kemarin di Lamandau, tapi saya dapat tausiahnya. Dari mana? Ternyata semua yang hadir ini subscribe, like, share, and comment. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jangan masuk surga sendirian. Orang beriman gak mau masuk surga sendirian. Jangan minum khamar ya. Yang beli saya, yang mabuk saya, yang sakau saya. Apa urusan dengan kamu? Malah dia buat baju kaos. Urus surgamu, jangan urus neraka. Jangan marah kalau ada orang begitu. Dia ibarat sedang tidur pulas. Orang yang tidur pulas tuh kalau dibangunin marah, maka kita juga slow menyambutnya. Ada 2 jawaban bagi orang yang kalau ketemu begini. Jawaban yang pertama, aku ingin ngajak kamu ke surga. Aku nggak mau. Kalau kamu nggak ada, surga sepi tanpamu, Beb. Itu jawaban kalau lagi lembut. Kalau lagi marah, yang mabuk kamu, yang zina kamu, yang LGBT kamu. Tapi kalau azabnya datang, bukan cuma rumah kamu yang kena, rumahku kena juga, bodoh. Kita menjaga bersama. Kita ini ibarat tinggal di salah satu kapal yang besar. Kalau ada orang di bawah kapal melobangi, dia lobangi itu dinding kapal. Kita jangan diam aja, mentang-mentang kita di atas nampak orang di bawah. Iya, lanjutkan, nggak apa-apa. Jangan, karena kalau airnya masuk yang tenggelam bukan cuma dia, sampai kita yang ada di tiang utama kapal ikut juga tenggelam ke bawah. Maka kita jaga kebersamaan di Lamandau, kita jaga di Kalimantan Tengah, kita jaga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tablik akbar, kalau dengan pengajian dengan tablik akbar kita jadi bersatu, kalau dengan pengajian dengan tablik akbar kita menjadi baik, teruskan. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua manusia. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, dijadikannya kamu satu. Jadi Pak Bupati udah sebut-sebut warna tadi, lupa menyebut Bapak Ketua DPRD. Walaupun bajunya kuning tertutup warna biru, maka baru saya paham dikasih warna ini supaya selamat, tidak terjebak pada warna apapun.
Luar biasa Pak Bupati, penuh dengan simbol-simbol dan bunga-bunga ini warnanya memang warna koalisi. Jadi nggak usah terlalu serius menanggapi politik ini. Ini adalah pesta demokrasi, kebersamaan kita. Jangan fitnah, jangan termakan isu. Tetap makan nasi, jangan makan isu. Dan tetap berdoa tiap malam. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Kalau doamu cuma satu dan pasti makbul, jangan minta suami yang soleh, Bu. Ibu doanya cuma satu. Ini yang gadis-gadis yang belum nikah, doamu cuma satu dan dijamin makbul. Jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kau belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Ibu mau berbagi? Jelas Pak. Mereka nggak mau berbagi. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau doamu cuma satu dan doamu pasti makbul, mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat bupati yang adil, satu Lamandau akan mendapatkan keadilannya, insya Allah. Kalau dapat gubernur yang adil, satu Kalimantan Tengah akan mendapatkan keadilannya. Kalau mendapatkan orang-orang ulil amri, umara, uzama, maka insya Allah tidak terlalu berat beban kita mendidik anak-anak kita. Ada subsidi pendidikan, tidak terlalu sulit kita melihat di lampu merah anak yatim, fakir, miskin, du'afa, minta Pak, mau dikasih. Salah, mau nggak dikasih, salah. Pagi kita berangkat, suaminya buta. Sore ganti-gantian, istrinya pula buta. Bisa ganti-gantian. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi kalau kita dapat orang-orang yang peduli, gemah ripah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, di atasnya minyak, di bawahnya minyak, di atasnya, di bawahnya ada semua alam yang begitu indah, hasil lautnya luar biasa. Maka insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Mana bukti Indonesia ini subur? Datanglah kalian ke Lamandau, di atas pentas subur luar biasa. Ini persiapannya berbulan-bulan ini, bisa menanam bunga mawar di atas batang pisang ini. Ini namanya nilai estetika. Ada seni, ada keindahan, karena mata kita suka pada yang indah-indah. Zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib, kami hiasi langit dengan bintang gemintang, karena mata suka melihat bintang. Tapi malam ini Lamandau tak berbintang. Kenapa? Karena bintang sudah turun ke bumi semua. Amin. Lalu kemudian telinga juga suka mendengar yang indah-indah.